dari konspirasi. Bagaimana membuat kita menjadi umat yang lemah. Bagaimana membuat manusia di planet bumi ini menjadi manusia-manusia yang gampang dikendalikan. Agar di bawah satu pemerintahan, yaitu Freemason atau Illuminati. Atau satu mata saja. Makanya lambangnya mata kan? Lambangnya mata. Di ujungnya ke bawah berupa piramid. Makanya nanti di buku kedua kita tidak menggunakan piramid di depannya. Soalnya banyak orang yang tidak mengerti. Ah, ini mah cina gambar, ini gambar Yahudi, cina ini gambar apa? Lambang dari Freemason katanya. Lambang dari Balamin. Tapi nggak apa-apa. Biarkan saja mereka berwacana. Kita mah sudah di mana, mereka masih di wacana. Nah, kemudian buku selanjutnya sosiologi. Jadi mereka akan mempelajari tentang antropologi, tentang budaya. Bagaimana merusak budaya seseorang atau bisa suatu bangsa. Contohnya Indonesia. Indonesia itu dibanjiri dengan budaya-budaya yang tidak perlu. Jadi budaya seperti fiesta, pesta-pesta, fun, kesenangan, food, makanan. Dan akhirnya membuat menjadi F4, yaitu fool. Kita jadi bodoh. Makanya di kita itu semua dibudayakan yang namanya dan harus divaksin. Karena salah satu fungsi vaksin adalah untuk menurunkan ini. Diwajibkan di kita itu. Dan istilah divaksin itu diamankan. Padahal lihat tuh, divaksin-vaksin tetap kayak kena polio. Divaksin-vaksin tetap kena meningitis. Divaksin-vaksin tetap kena yang namanya hepatitis. Malah lebih parah. Justru yang sudah divaksin lebih aman. Makanya di negara-negara maju, mereka sudah tidak memvaksin lagi. Karena tidak laku, dijual ke sini, ke Indonesia. Dan di kita akhirnya diwajibkan. Nah ini nih, buku-buku tentang peradaban Lemuria. Sudah banyak dibahas tentang Lemuria. Legend of Atlantis and Lost Lemuria, Discover the Dreamer from Lemuria, Lazarus, Remember Lemuria, dan sebagainya. Lemuria. Jadi kita itu bukan Atlantis. Nah ini nih, Lemuria, the Child of Mu, Children of Mu, Lost Continent of Mu. Nah, dari dulu Balamin itu Raja Atlantis berusaha biar agar bangsa Lemuria ini musnah, karena dia ingin menguasai benuanya. Balamin itu Raja Atlantis itu agresor. Dia mengagresi kemana-mana. Cuma bangsa Lemuria saja yang tidak bisa dikalahkan. Sekali lagi mereka memanfaatkan bangsa Rama untuk perangnya. Nah kemudian Balamin dengan berbagai macam diplomasinya mencuri teknologi dari bangsa Bropa. Dicuri dari bangsa Bropa ada teknologi Rod namanya. Atau senjata atau bom penghancur kaki benua. ROD. ROD. Kemudian dari bangsa yang lain, dia menemukan sebuah ikat pinggang yang bernama Minaru. Minaru itu, dia bisa merubah diri jadi apa saja. Dengan DNA yang berubah pula. Nah itu hebatnya Minaru. Dan teknologi itu sudah dilarang dipakai sekarang dimanapun. Kecuali masih Balamin yang pakai. Malah bisa merubah DNA jadi pohon kalau perlu. Bisa jadi uncal. Atau dengan nama marica. Atau ada yang namanya amurca. Amurca itu buatan Lemuria. Tapi kalau marica itu adalah samaran Balamin.
Digambarkan baik padahal mah jahat gitu. Pernah baca buku ini, Mahabharata, Ramayana, kayak gitu? Nah, kalau misalnya Anda pernah baca, itu sebetulnya kayak Mahabharata itu kisah nyata. Ramayana juga kisah nyata. Yang dibentuk dibikin semacam novel. Ya, baik-baik saja hubungan dengan Balamin mah. Jadi si Balamin itu yang nyamar jadi Marica itu. Nah, dia berusaha terus mempengaruhi semuanya. Sampai akhirnya dia memasang rod di kaki-kaki benua Lemuria. Tetapi bangsa Lemuria itu punya yang namanya Amurca. Amurca itu mata-matanya bangsa Lemuria. Dia bisa hidup di dimensi transisi. Itu bentuknya seperti rusa dengan tanduk-tanduknya. Pada tanduknya itu adalah nanotek untuk memberikan informasi. Jadi teka tingali ke mereka. Tapi informasi bocor dari Amurca itu. Nahruleng. Memang sulit ya, memang rada sulit. Menceritakan itu akan sulit, makanya bikin novel gitu teh. Arah bisa ngedongeng. Dibikin cerita gitu ngarah tertarik lah. Mengenalkan teknologi itu susah. Tapi bagi mereka yang pernah tahu atau meneliti itu akhirnya mereka ngerti gitu kan. Ya contohnya itulah Andi Arief itu yang staf ahli presiden di bencana alam. Jadi karena dia meneliti akhirnya nyambung kan dengan itu. Wah, ini nyambung, minta ketemu. Jadi memang Arkipirama itu bacaan untuk orang-orang intelek. Jadi bukan bacaan orang-orang yang ini apa? Duralek. Nah ini buku-buku di luar tentang Lemuria itu sudah banyak. Tapi kenapa tidak masuk ke kita coba? Konspirasi doi itu teh. Orang Indonesia itu tidak boleh berbicara mengenai leluhurnya. Tidak boleh sok. Buku-buku ini masuk ke kita wah susah. Akhirnya yang masuk apa coba? Yang Arisio Santos yang Atlantis. Stephen Oppenheimer yang Separarugu. Di blow up, gede-gedean kan. Akhirnya muncul tuh Atlantis Indonesia. Bari jeung teu ngartieun anu ngebahas lagi dah. Banyak buku-bukunya teh. Tapi buku-buku ini nggak masuk ke kita. Dibahas juga enggak gitu kan. Jadi wacana wungkul gitu teh. Nah, salah seorang ilmuwan India bernama Jagdish Chandra Bose yang ini nih, yang juga pionir dalam penelitian optik radio dan microwave, diduga sebagai salah satu anggotanya atau paling tidak pernah menerima petunjuk dari salah satu anggota kelompok 9. Jadi mereka itu meregenerasi atau istilahnya itu bikin lagi kaderisasi, dikader terus, sebawahnya itu ada pengkaderan. Dan dari 9 terus bertambah jadi banyak. Makanya kenapa sekarang India maju ya? Sekarang lagi maju nih India. Dalam bidang teknologi mereka maju. Tapi dalam kelakuan henteu anggar we tibareto kitu we terus. Di teknologi mereka maju karena memanfaatkan yang dari leluhur-leluhurnya itu. Di kita coba, ada nggak peninggalan bangsa Lemuria di kita yang dibahas? Aya oke di dia gitu, di Hikmatul Iman. Yang sejak dulu Kang Diki mah dianggap gelo cenah ku batur. Apa-apa. Yang penting berguna bagi masyarakat. Lebih baik orang gila yang berguna daripada orang pintar yang tidak berguna. Mungkin mereka tidak bisa membedakan antara gila dan terima kasih pujiannya ya.
Lain yang diduga sebagai anggotanya adalah Vikram Sarabhai, perintis program angkasa dan rudal pertahanan India. Jadi ini diduga juga adalah orang dari kelompok itu. Nah ini Benget Balamin, dibuat patung perunggu. Paus Sylvester II yang bernama asli Herbert Deorliak, lahir tahun 900 Masehi. Selain seorang rohaniawan, dia juga seorang profesor di Universitas Rhine. Konon sebelum ia menjadi paus, jadi masih hiu, waktu dia masih hiu, ia pernah melakukan perjalanan ke India. Ia pernah melakukan perjalanan ke India di mana ia memperoleh beberapa pengetahuan dan benda yang luar biasa. Salah satu benda yang didapatnya adalah sebuah tiruan kepala manusia dari perunggu. Kepala perunggu ini bisa menjawab ya atau tidak jika diajukan pertanyaan. Jadi bisa kieu, bisa kieu. Atau mata nak kikituan. Nah, sebetulnya itu adalah perhitungan matematis. Jadi perhitungan matematis di mana berlaku teori posibilitas atau teori kemungkinan. Jadi kemungkinan jawaban ini atau kemungkinan jawaban itu ini bisa dihitung dengan matematika. Nah, film yang membaca adalah film Number. Pernah nonton film Number, film seri Number? Nah, itu sebetulnya idenya dari ini. Jadi kejahatan bisa dipecahkan dengan hitungan matematis. Karena semuanya di alam semesta ini bisa dihitung. Cuma kalau sekarang akan ajarkan cara penghitungannya ribet, ya. Dan rata-rata tidak suka matematika. Karena yang diajarkannya itu tidak sesuai dengan blueprint otak. Kalau matematika diajarkan dengan sesuai blueprint otak, insya Allah Anda akan penyuka matematika, Anda penyuka fisika, Anda penyuka kimia. Pelajaran semua yang ada di sekolah itu tidak sesuai dengan blueprint otak. Makanya lihat anak-anak punya naluri, rata-rata mereka malas sekolah, ya kan? Kita juga kalau tukang paksa mah pasti haroream sekolah geraso. Jujur lah. Emang kepaksa kudu sekolah teh. Coba kalau sekolahnya itu diajarkan ilmu yang sesuai dengan blueprint di kepala. Insya Allah betahna di sekolah lain di imah, dijamin itu mah. Orangnya betah di sekolah jadi aktivis, jadi macan kampus lulus, jadi MK macan kampus atau MA mahasiswa abadi, eureun sekolah teh. Karena Anda, blueprint Anda, cetak biru Anda itu memberikan peringatan. Tong sekolah, keruksak, gitu tah. Peringatannya tuh. Makanya jadi haroream, pan. Jadi, naluri Anda ketika malas sekolah itu adalah naluri yang benar. Adalah naluri yang benar-benar itu adalah naluri fitrah Anda. Karena Anda semua harus mencari sumber ilmu yang sebenarnya, yang sesungguhnya itu bukan di bangku sekolahan formal. Tapi ilmu yang sesungguhnya adalah ketika Anda meneliti sesuai dengan bagian Anda. Tiap manusia itu punya bagiannya masing-masing. Nah, bagian masing-masingnya itulah yang akan menjadi senjata kita atau alat kita untuk mempertahankan hidup. Makanya kita dicontohkan dengan wajah yang berbeda. Dan kita punya jalur hidup yang berbeda pula, kan? Itulah kita yang tidak pernah digali. Coba gali deh.
Tadi sadar nggak ketika ada suara anak-anak? Set, set. Keganggu nggak? Langsung keganggu ya? Karena suara anak itu punya frekuensi yang sangat kuat untuk mengganggu gelombang otak. Kemarin kita bahas itu ya. Buktinya tuh, suara anak-anak itu punya frekuensi yang sangat luar biasa. Dia punya kekuatan untuk mengganggu gelombang otak kita, akhirnya perhatian kita terarah ke situ kan? Iya. Itu contoh. Makanya kenapa anak kalau nangis itu pasti menarik perhatian semua orang. Aya naon, kunaon. Oh, lapar meren. Oh, ini mungkin. Tapi biasanya kalau anak ngadat, kita mah suka main vonis. Oh, tunuh eta mah. Ngantuk itu jadi ngadat. Sembarangan. Belum tentu anak ngadat itu ngantuk. Eta mah orang tuanya saja tidak mau disalahkan. Orang tua yang tidak mengerti itu mah. Harusnya orang tua itu ketika kita berhadapan dengan anak, jangan bawa-bawa ego. Ya, masukkan ke telinga, langsung ke otak kan ya. Iya. Jangan bawa-bawa ego, masuk ke mereka. Kita akan mengerti apa yang mereka mau. Imah henteu ditutup, anak nu kudu nurut ka urang. Makanya muncul cerita Malin Kundang tuh. Cerita Malin Kundang tentang anak yang durhaka. Anak itu tidak ada yang durhaka kalau dididiknya benar mah. Cerita Malin Kundang itu adalah cerita seorang ibu yang tidak bisa mendidik anak. Kenapa anak bisa jadi durhaka begitu? Dididiknya kumaha tak ku indungna. Tidak mungkin kalau indungnya ngedidiknya benar mah jadi Malin Kundang seperti itu. Yang salah siapa, Malin Kundang atau ibunya? Ibunya. Dia salah dikutuk dia jadi batu. Ini dosana berat pisan ta ibu tah. Kolot bedegong. Jadi cerita Malin Kundang adalah cerita bagaimana seorang ibu yang tidak bisa mendidik anak. Saking nyeri hatinya, saking sakit hatinya, akselerasi energi di mitokondrianya itu jadi kuat, kelatnya diterkikis. Sehingga ketika dia menunjuk kamu jadi batu, langsung tunjuknya itu keluar energi yang merubah DNA. Mungkin itu ya. Mungkin itu. Makanya lihat, orang yang sakit hati yang sangat kuat, itu doanya kan dimakbul ya. Orang yang marah, semarah-marahnya, kekuatannya jadi bertambah ya. Tapi jadi tepara ruguh, telempeng, ya kan? Orang yang sesedih-sedihnya, dia punya akselerasi yang lebih tinggi, makanya doanya sering diijabah, begitu kan ya? Itu tuh kuncinya di mitokondria. Jadi semuanya bisa dijelaskan. Salah sorangan betul ngerti. Kuncinya di sana. Mitokondria itu dia terkunci oleh yang namanya klad. Klad itu implan buatan, implan organik buatan yang memang diimplankan pada keturunan yang 2,5% agar selalu 2,5%. Tetapi dengan kondisi psikologis tertentu dia bisa menjadi terkikis karena kekuatan mitokondrianya itu menjadi mendobrak. Orang yang panik luar biasa, orang yang sedang dalam keadaan panik ketika anaknya di dalam mobilnya kebalik, seorang ibu bisa mengangkat mobil itu. Ketika kebakaran, itu lemari yang hanya bisa diangkat 5 orang, itu bisa dia angkat dengan sebelah tangan dari lompat, gitu tah. Ibu-ibu teh, sabilah gitu tah. Bari gegerewekan yang juga di luar, lu asup di kajero keluar di sampai di dalamnya itu sudah di luar. Rumah nama kaduruk karena keleweh. Tapi dia nggak nyadar bahwa dia
yang luar biasa, yang hanya mungkin bisa dilakukan oleh orang yang punya kapasitas energi 10-20%. Memang tidak full ya, tidak marah gitu, bus jadi energi itu gitu. Kecuali kalau misalnya dia punya kondisi badan tertentu. Ketika pada kondisi dalam keadaan badan tertentu, begitu dia marah atau dalam keadaan psikologi misalnya stres, terjadi akselerasi dan terjadi pembakaran sendiri atau self combustion. Sok kaduluk sorangan, kebakar aja sendiri, mati aja. Banyak yang begitu tuh, self combustion itu. Coba baca di internet, banyak tuh yang namanya self combustion. Berita-berita tentang manusia itu terbakar sendiri tanpa sebab, dijual kaduluk ke sorangan gitu tah. Banyak itu berita tentang itu, self combustion, combustion.